Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazifa Gairah Suraya, mahasiswa Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan dosen Ibu Dr. Kusniarti MA. Di sini saya akan menyampaikan analisis mengenai pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam dengan mengangkat kasus real ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Pendapatan nasional merupakan gambaran kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa selama periode tertentu. Dalam sistem ekonomi konvensional, pendapatan nasional umumnya diukur melalui produk domestik bruto atau produk nasional bruto. Semakin besar angka yang dihasilkan, maka semakin baik kondisi ekonomi suatu negara. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, pendapatan nasional tidak hanya dipahami sebagai besaran angka statistik, melainkan juga mencakup aspek keadilan distribusi, kehalalan sumber pendapatan, serta kebermanfaatannya bagi kesejahteraan umat secara menyeluruh. Kasus yang dianalisis dalam video ini adalah kondisi pendapatan nasional Indonesia yang secara nominal terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan nilai PDB Indonesia relatif stabil. Namun di sisi lain, ketimpangan pendapatan masih menjadi persoalan serius. Hal ini terlihat dari masih adanya kesenjangan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan masyarakat berpendapatan rendah, serta belum meratanya kesejahteraan di berbagai wilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan nasional belum sepenuhnya mampu menciptakan keadilan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam ekonomi Islam, pendapatan nasional harus diletakkan dalam kerangka tauhid, yaitu keyakinan bahwa seluruh harta dan kekayaan hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara manusia hanya sebagai pengelola atau khalifah di bumi. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum, yang artinya berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang telah Dia berikan kepadamu. Ayat ini menegaskan bahwa pendapatan dan kekayaan yang diperoleh manusia tidak bersifat mutlak, melainkan memiliki tanggung jawab sosial yang harus ditunaikan. Selain prinsip tauhid, ekonomi Islam juga menekankan prinsip keadilan dalam distribusi pendapatan nasional. Islam menolak praktik penumpukan harta pada kelompok tertentu yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial. Selain prinsip tauhid, ekonomi Islam juga menekankan prinsip keadilan dalam distribusi pendapatan nasional. Islam menolak praktik penumpukan harta pada kelompok tertentu yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kaila yakuna daulatun bainal aghniya'i minkum, yang artinya supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Ayat ini menunjukkan bahwa pendapatan nasional yang ideal menurut Islam adalah pendapatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya oleh segelintir orang. Pendapatan nasional dalam perspektif Islam juga mengandung nilai maslahah atau kemanfaatan umum. Pendapat yang besar tidak akan bermakna jika tidak mampu mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas", yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis ini menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi dalam Islam bukan hanya pertumbuhan, tetapi juga sejauh mana ekonomi tersebut memberi manfaat bagi umat. Untuk mewujudkan pendapatan nasional yang berkualitas dan berkeadilan, ekonomi Islam menyediakan berbagai instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah. Zakat berperan sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang mampu meningkatkan daya beli masyarakat miskin, mendorong konsumsi, serta menggerakkan sektor real. Selain itu, larangan riba dan penekanan pada kegiatan ekonomi halal juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan keberkahan pendapatan nasional.
Dengan demikian, pendapatan nasional tidak hanya tumbuh sebagai kuantitatif, tetapi juga berkualitas secara moral dan sosial. Sebagai kesimpulan, pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam tidak cukup dinilai dari tingginya angka PDB semata. Pendapatan nasional harus bersumber dari aktivitas yang halal, didistribusikan secara adil, serta membawa maslahat bagi kesejahteraan umat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan ekonomi yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam, seperti optimalisasi zakat dalam kebijakan fiskal, penguatan sektor real dan UMKM halal, serta peran aktif negara dalam menjamin keadilan distribusi pendapatan. Demikian analisis yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman bahwa pendapatan nasional dalam ekonomi Islam bukan hanya indikator ekonomi, tetapi juga sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.